Terus yang mana menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan kalau itu terkait dengan Tuksus? Itu pun Tuksus ini kan satu jumlahnya terbatas. Dan oleh karena itu jumlahnya terbatas, dalam pengertian Tuksus yang selama ini dipahami ya, itu sebesar-besarnya penugasan khusus itu adalah anggarannya berasal dari Kementerian Kesehatan. Maka kebijakan terbarunya khusus untuk daerah-daerah DTPK, Tuksus itu bisa dibiayai oleh Kementerian Kesehatan, oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota. Jadi nanti itu kita duduk bareng lagi ya khusus untuk ini, untuk bercerita bagaimana strategi pemenuhannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya sampaikan salam hormat Pak Bupati. Ya, Ya. Yang selanjutnya, yang selanjutnya ini bagi kami Banggai Laut jelas Pak Bapak sudah kenal tentang geografis kami ya, yaitu yang berupa gugusan pulau-pulau. Nah, barusan ini yang jadi masalah kami di daerah adalah dengan adanya kebijakan pusat yang tidak bisa lagi ada honorer, ya, terutama honorer tenaga dokter. Kami punya puskesmas ada 10, yang punya dokter PNS itu hanya 2. Berarti 8 kita tidak punya tenaga dokter. Nah, sekarang yang memang saya berikan tugas juga ke BKD dan Puskesmas dan Dinkes, coba bagaimana solusinya? Karena tidak bisa ada kekosongan dokter. Bagaimana dengan pelayanan, terutama pelayanan kepada masyarakat, ya, dan juga adanya klaim BPJS. Jelas tanpa dokter tidak bisa klaim. Dan juga jelas selain dokter umum, dokter gigi juga kita sangat. Hanya melalui kesempatan yang baik ini, saya mohon petunjuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahannya, terima kasih Pak Sekda atas konsennya. Permasalahan pemerintah Kabupaten Banggai Laut ini dialami hampir semua ya. Pokoknya yang Indonesia Timur itulah. Karena rata-rata itu pemenuhan SDM-nya melalui honorer ya. Khususnya untuk Ya, dokter ya. Dokter gigi. Jadi kita sudah berkoordinasi berkali-kali dengan Kemenpan RB, dan emang kebijakan Kemenpan RB itu tidak keliru juga karena itu mandatnya undang-undang kan ya. Semua permasalahan tenaga honorer itu harus diselesaikan selambat-lambatnya 31 Desember 2024. Nah, jadi kebijakannya adalah semua yang masuk di database itu harus diangkat menjadi ASN dengan berbagai cara ya. Ada yang bilang ASN full time, part time, apapun itu. Nah, setelah kami cek, ternyata Pak Sekda yang masuk di database itu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas yang 9 jenis tenaga kesehatan tadi. Banyak kan yang sarjana non kesehatan. Bahkan ada yang tamatan SMA, masalahnya di situ. Jadi, tapi oke lah itu sejarah masa lalu ya. Kita nggak usah ke belakang, kita ke depan sekarang. Nah, besok itu hari Rabu, ini Bu Dirjen saya akan berkoordinasi dengan Kementerian PMK. Ya kan, Kemenko PMK, karena beliau itu tugasnya mengkoordinasikan lintas kementerian ya. Kalau ada perbedaan regulasi antar kementerian, itu tugasnya Kemenko. Kita di awal tadi saya sudah sampaikan Pak Sekda bahwa
Paseda itu punya kekuatan hukum juga. Ada Impres nomor 5 tadi tentang percepatan akses pelayanan transformasi pelayanan kesehatan primer dan lanjutan. Lanjutan itu artinya rumah sakit. Impres itu Pak Sekda bisa pegang itu alat negosiasi yang kuat itu. Di situ dinyatakan bahwa untuk meningkatkan akses layanan primer, salah satunya melalui pengadaan Alkes Sopi ini kan yang kita bahas hari ini, Sopi itu. Sopi itu Alkes untuk puskesmas. Dan Alkes untuk puskesmas itu hanya bisa diberikan kalau tersedia SDM-nya. Tapi Impres itu mengamanakan bupati wali kota supaya menyediakan SDM-nya. Dan alatnya dan sarprasnya begitu supaya transformasi. Jadi inilah besok senjata kami juga untuk ke Kemenko PMK. Insya Allah kita optimis ya bahwa dalam 1 bulan 2 bulan ini ada solusi yang terbaik ya, sehingga memungkinkan tadi. Kedua soal PTT. Ya sekarang kita explore berbagai kemungkinan ya bagaimana supaya puskesmas itu bisa terpenuhi paling tidak 9 jenis tenaga kesehatan itu ya. Cuma yang masalah kan sekarang adalah selalu itu kalau dibuka formasinya termasuk yang honor apa itu banyak kan non kesehatannya itu ya. Atau tenaga kesehatan yang jumlahnya sudah banyak, bukan yang kurang dipenuhi. Maka sekarang kebijakan Kementerian Kesehatan adalah satu, beasiswa kita masih memberikan beasiswa kepada tenaga medis, dokter spesialis, maupun tenaga kesehatan, bidan, perawat, dan lain sebagainya. Tetapi pemberian beasiswa itu dalam konteks pemenuhan. Boleh dipastikan kan, contoh kalau di Kabupaten Bone kurang ATLM-nya, maka yang dibuka beasiswa itu adalah tamatan SMA yang mau kuliah ATLM. Dan kontrak kerja harus kerja di puskesmas yang kosong ATLM-nya itu. Nah itu Kemenkes kan beri beasiswa. Tugas teman-teman di daerah adalah menyediakan formasinya, kira-kira gitu ya. PTT itu sedang dibahas juga sebagai salah satu opsi, tapi itu kita ada kendala regulasi juga ya. Intinya yang memungkinkan itu distribusi tenaga kesehatan itu paling gampang itu kalau dia dalam konteks sedang menjalani pendidikan. Kalau dia sudah jadi tenaga kesehatan dan merdeka itu agak sulit. Karena kemarin sudah ya, Kemenkes itu punya dulu program namanya wajib kerja dokter spesialis. Tapi itu dimentahkan oleh MK ya karena beberapa dokter spesialis mengajukan judicial review ya. Dan akhirnya kebijakan itu tidak boleh lagi dijalankan. Maka kita menggantinya dengan PGDS ya. PGDS ini sifatnya voluntary, tidak bersifat wajib. Kalau PTT dulu itu wajib. Nah, itu sedang dilakukan diskusi. Intinya kita di pusat ini bekerja siang dan malam untuk memastikan bahwa daerah. Tapi kita berpesan juga teman-teman di daerah juga waktu merekrut SDM itu harus benar-benar berdasarkan yang prioritas tadi, yang kurang-kurang. Kalau kita muslim bilangnya, saya selalu bilangnya itu salat wajibnya dulu dipenuhi. Jangan dulu salat sunnah. Percuma salat sunnah 1000 rakaat. Salat wajibnya bolong-bolong itu nggak diterima. Jadi yang wajib itu yang mana? 9 jenis nakes yang prioritas tadi.